Nah, etanol kenapa dipakai campuran bahan bakar? Dia bisa menaikkan oktan, bahan bakar yang karbon netral. Tidak kompatibel dengan komponen kendaraan yang masih ada unsur karet alam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Auto Hub. Bersama saya Aris Aditya, dan kali ini kita lagi mau ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan nih. Biasanya kan kemarin-kemarin itu banyak yang mengulas soal BBM beretanol gitu ya. Ini sebetulnya sahabat ramah lingkungan atau justru merusak mesin sih gitu kan. Dan bersama saya ini sudah ada narasumber dan pakar pastinya. Ada Pak Yus sebagai pakar bahan bakar dari ITB ya. Lalu di sebelahnya ada Om Abdi dari komunitas Race. Dan ini juga ada Om Minov nih ya. Ini miminnya Innova Community nih. Dan kita nanti akan ngobrol aja, santai aja sebetulnya. Tapi sebetulnya kita mau ke Pak Yus dulu nih Pak Yus. Sebetulnya ini yang lagi rame nih, etanol itu apa sih gitu ya? Terus fungsinya apa di bahan bakar gitu? Iya, baik. Oke, etanol itu termasuknya keluarga alkohol ya. Alkohol barangkali yang banyak dikenal masyarakat adalah minuman keras. Iya. Tapi sebetulnya alkohol itu ada dua golongan besar lah. Metanol yang dikasih warna biru itu. Kenapa dikasih warna biru? Supaya orang tahu mana yang bisa diminum, mana yang tidak. Oke. Yang warnanya biru nggak bisa diminum. Kalau diminum bisa buta itu. Atau malah bablas. Oke. Yang nggak sadar lagi selamanya. Etanol ini yang suka dipakai untuk campuran di minuman keras. Karena itu etanol itu kalau di Indonesia kena cukai. Sehingga harganya lumayan mahal. Ya, kalau di minuman keras kan mahal itu harganya. Iya. Karena itu salah satu kendala di dalam penerapan bahan bakar yang mengandung etanol adalah kita harus mengatur dulu mana yang kena cukai, mana yang tidak. Kalau di bahan bakar kena cukai juga, nanti bahan bakarnya jadi mahal. Mahal, betul. Nah, metanol yang warnanya biru itu, kalau dicampurkan dengan bensin nggak mau larut. Ya, dia nggak akan bercampur dengan bensin. Oke. Dan biasanya ada di bawah karena lebih berat daripada bensin. Kalau etanol dia larut. Nah, etanol kenapa dipakai campuran bahan bakar? Karena punya beberapa fungsi. Pertama adalah dia bisa menaikkan oktan. Oke. Karena nilai oktan yang dimiliki etanol itu antara 110 sampai 120. Jadi kalau nanti diterapkan kewajiban E10, berarti bisa mendongkrak oktan antara 11 sampai 12. Oke. Artinya kita bisa dengan modal bahan bakar yang RON-nya rendah untuk didongkrak menjadi bahan bakar dengan RON tertentu dengan mencampurkan etanol tadi. Oke. Kalau etanol bercampur dengan bahan bakar. Nah, selain itu karena dia terbuat dari unsur nabati, artinya misalnya dibuat dari singkong. Umbi singkong sendiri adalah hasil fotosintesis dari tanaman. Ketika fotosintesis, tanaman itu menyerap CO2. Ya. Kemudian singkong itu difermentasi, dijadikan bahan bakar etanol, digunakan di kendaraan, lalu pembakaran di kendaraan menghasilkan CO2 juga. CO2-nya diserap lagi sama tanaman singkong, menjadi umbi singkong lagi. Sehingga artinya muter aja CO2-nya itu. Rantai siklusnya pendek. Karena itu disebut sebagai bahan bakar nabati, itu disebut sebagai bahan bakar yang karbon netral. Oke. Tidak menambahkan CO2 di udara. Oke. Ya. Terus kemudian, apa lalu kalau itu keuntungannya? Menaikkan oktan, kemudian bisa menurunkan emisi CO2. Lalu kelemahannya apa kekurangannya? Kekurangannya adalah satu, dia memiliki kandungan energi yang lebih rendah dari bensin. Jadi kalau bensin itu kandungan energinya 40 megajoule per kilogram, kalau etanol itu cuma sekitar 28. Jadi kalau misalnya nanti 10% etanol, artinya 90% dikalikan dengan 40, ditambah dengan 10% dikalikan dengan 28. Jadi akan terjadi penurunan kandungan energi. Akibatnya pasti, satu, secara konsumsi bahan bakar pasti naik. Oke. Ya, kedua, dari sisi prestasinya. Ya. Karena sifatnya yang tentu tidak sama dengan bensin. Dari sisi kinerjanya tentu akan berubah. Ya. Mungkin akan sedikit lebih lambat lah gitu akselerasinya. Walaupun mungkin top speed-nya masih bisa sama gitu ya. Tapi kan tidak kebanyakan orang terlalu peduli dengan prestasi. Apalagi kalau di Jakarta. Iya. Mau prestasinya tinggi pun percuma juga karena lebih banyak kemacetan.
justru punya nilai positif karena menurunkan CO2 tadi. Oke. Gitu. Nah, kelemahan yang kedua adalah dia menyerap air. Jadi kalau misalkan dibiarkan terbuka gitu, dia akan menyerap uap air yang ada di udara. Sehingga akhirnya kadar air di dalam bahan bakarnya akan meningkat. Kalau kadar airnya tidak lebih dari 1%, biasanya dia akan terlarut di dalam bahan bakar. Sehingga bahan bakarnya tidak bening. Oke. Tapi seperti berkabut lah. Jadi benda yang ada kalau kita taruh di gelas bening, benda yang ada di belakangnya kurang tampak secara jelas. Oke, karena berkabut tadi itu. Karena berkabut tadi. Kemudian kalau kadar airnya lebih dari 1%, berarti akan terbentuk air bebas di bawah, karena air itu lebih berat daripada bahan bakar. Nah, kalau ada air bebas di bawah, maka etanolnya karena lebih suka bereaksi dengan air, dia akan larut ke dalam air. Jadi kalau misalnya ada bensin 1 liter dengan E10, artinya kadar airnya 10%, berarti sekitar 100 mili ya. Kemudian masuk air sekitar 50 mili lah gitu ya. Maka etanol yang ada di dalam bahan bakar yang 100 mili tadi akan ketarik dengan airnya. Tapi volumenya hanya akan bertambah sejumlah 2 kali lipat dari volume airnya. Jadi akan menjadi campuran air dan etanolnya kira-kira menjadi 100 mili juga. Jadi masih ada sisa etanol yang ada di dalam bahan bakar. Masih ada 50 mili lagi yang masih tercampur dengan bahan bakarnya tadi. Nah, artinya bahan bakar yang sekarang kecampur dengan sedikit etanol tadi, RON-nya akan turun. Gitu. Nah, tentu kalau misalnya kebetulan kendaraan kita speknya RON 92, ketika RON-nya turun menjadi taruhlah 90, tentu kita akan merasakan prestasi kendaraan yang kurang menurun. Bagi. Entah knocking itu segala macam ya. Betul. Itu Mas. Tapi kalau dari penggunaan bahan bakar yang mengandung etanol itu ada dampaknya nggak sih? Terutama apa aja sih part-part yang mungkin rentan terhadap penggunaan etanol itu? Jadi etanol itu tidak kompatibel dengan komponen kendaraan yang masih ada unsur karet alam. Karetnya itu akan seperti kalau kita karet gelang dicelupkan di dalam minyak tanah, melar gitu ya. Sehingga kalau melar pasti seal akan bocor. Kemudian selang-selang yang masih ada kandungan karet alamnya lama-lama akan rapuh sehingga gitu akhirnya bocor gitu ya. Gasket dan sebagainya yang masih ada karet alamnya juga gitu akan melar. Sehingga kalau pada kendaraan yang sudah kompatibel dengan bahan bakar yang beretanol, pasti pabrikannya sudah mengganti komponen-komponen tadi dengan komponen yang terbuat dari material sintetik yang akan kompatibel dengan etanol. Demikian juga untuk logam yang akan dilewati atau terbasahi lah oleh bensin yang mengandung etanol tadi. Pasti akan diganti dengan material yang tahan karat, misalnya stainless steel. Ya, dengan begitu maka tidak akan terjadi karat. Demikian juga di tangki bensin. Kalau tangki bensin biasanya tidak akan terbuat dari stainless steel, tapi akan diganti dengan tangki resin, yang pasti tidak akan mengalami korosi. Jadi barangkali salah satu tanda mobil kita itu kompatibel nggak dengan etanol, mungkin pertama bisa dilihat tangki bensinnya. Apakah sudah terbuat dari resin atau belum? Kalau sudah, kemungkinan besar kompatibel. Tapi kalau mau lebih pasti, lihat di buku manualnya. Udah di buku manual biasanya ada ya. Sudah bisa menggunakan etanol dan sampai kadar berapa. Ya, saya sempat juga kemarin lihat-lihat ada di Suzuki Fronx gitu ya, di buku manualnya dia sebetulnya udah siap sampai S10 gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebetulnya udah ada bahan bakar yang pakai campuran etanol ya? Yes, mungkin dari tahun kemarin ya, 2024 itu sudah dipasarkan bahan bakar yang bercampur etanol, tapi hanya baru 5% Mas. 5%? Ya, dan kebetulan RON-nya cukup tinggi, 95 ya. Cuman sekarang ini hanya bisa dibeli di SPBU tertentu, di kota-kota besar saja, seperti di Jakarta, di Bandung, di Semarang, dan di Surabaya. Belum beredar di seluruh wilayah Indonesia. Dan artinya memang itu bahan bakarnya diperuntukkan untuk mobil-mobil yang sudah teknologinya modern gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman industri kendaraan bermotor yang mobil khususnya, itu mengklaim bahwa setelah tahun 2006 sebetulnya mereka sudah kompatibel dengan bahan bakar etanol sampai dengan 10%. Berarti 2006 ke sini mobil-mobilnya harusnya sudah aman. Ya, begitu juga teman-teman produsen sepeda motor. 2013 itu mereka sudah menyatakan bahwa sepeda motornya kompatibel untuk bahan bakar dengan etanol 10%.
Oke, artinya kan nanti ke depannya itu bakal ada tadi sebutannya permen dari kementerian itu yang bakal ada S10 itu ya Pak ya? Betul, jadi nantinya pasti kan ada ini pentahapan ya. Mungkin kalau tahun 2027 jadi penerapan E10, mungkin tahun 2028 akan naik sedikit, mungkin B15 atau jadi kan seperti biodiesel ya. Biodiesel yang awalnya B5 naik B10, B15, B20, 30, 35, sekarang 40 kan. Dan tahun depan ada rencana untuk B50. Jadi akan bertahap seperti itu. Kenapa perlu bertahap? Karena banyak penyesuaian yang harus dibuat. Misalnya satu dari sisi produsen kendaraan bermotor harus menyesuaikan semua komponen kendaraannya dengan kenaikan kadar etanol yang akan terjadi nanti. Kemudian sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh produsen BBM, itu tangki timbun, tangki di SPBU dan sebagainya. Itu juga akan pengaruh besar ya itu ya. Akan pengaruh, betul. Dan itu kan semuanya harus dipersiapkan karena itu tidak bisa langsung misalkan Menteri SDM menerapkan wajib E10 tahun ini gitu. Satu etanolnya juga belum ada gitu kan. Jadi pabrik etanolnya juga harus dipersiapkan. Nah, itu kan harus mulai dari petani digalakkan dulu untuk menanam tanaman. Untuk bahan bakunya tadi ya. Bahan bakunya. Tadi apa aja Pak yang bisa jagung? Bisa jagung, bisa ketela pohon, bisa ketela rambat, bisa beras pun bisa sebetulnya menjadi etanol. Bahkan ini batang padi yang sudah selesai dipanen itu. Batang jagung, batang singkong. Artinya daripada dibuang bisa jadi etanol gitu ya? Bisa jadi etanol. Daripada jadi ciu, mendingan jadi bahan bakar. Iya benar. Tapi tadi kan untuk mobil modern ya, atau motor masa kini gitu. Kalau untuk mobil-mobil yang lawas lah, ya bisa dibilang di bawah 2026 gitu Pak. Itu akan gimana tuh? Motuba ya sebutannya Om ya? Kayak misalkan kan Innova sendiri kan, yang generasi sebelum Reborn itu kan, tangki bensinnya masih baja Pak ya. Ribuan ke atas kan sudah pakai resin. Nah itu yang Innova lama tuh gimana tuh Pak nasibnya? Jadi karena menggunakan bertahap tadi, maka tentu semuanya akan bersiap. Jadi misalkan pabrikan kendaraan juga akan mencantumkan di buku perawatannya untuk melakukan perawatan rutin, misalnya pengurasan tangki gitu ya. Setiap berapa mungkin 6 bulan atau setahun sekali gitu atau apa. Nah kemudian juga industri komponen kendaraan bermotor pasti akan juga mulai mengantisipasi untuk menjual part pengganti yang tidak kompatibel dengan etanol untuk diganti dengan itu, gitu ya. Kemudian bengkel juga butuh waktu untuk persiapan gimana sih pengganti part-part tadi seperti itu. Nah kalau tangki ya mungkin suatu saat harus diganti yang resin ya, supaya memang ketahanan terhadap etanolnya cukup terjamin. Tetap harus diganti Pak ya. Tapi sebetulnya menggantinya tidak harus langsung. Artinya gini, kalau misalnya terjadi korosi kan kita nggak bisa lihat itu karena dari dalam ya. Nah paling tandanya adalah kalau orang Jawa bilang rembes ya. Tangki yang harusnya kering kok ini basah. Kemudian kalau di ini seka gitu cium baunya kok bensin, nah itu berarti tangkinya harus diganti. Karena nggak mungkin kita repair tangki bensin kan. Terlalu berbahaya. Gitu. Iya. Mungkin kalau dari Om Abdi, teman-teman dari RES punya pengalaman nggak? Sama kan udah ada yang di Indonesia udah pakai bensin beretanol gitu ya. Kalau dari teman-teman RES sendiri gimana pengalamannya mungkin? Iya, ini boleh berbagi dikit ya. Kami awal bulan ini kan baru mengadakan touring ya. Jadi kebetulan pesertanya itu secara merata dan tidak disetting itu menggunakan jenis BBM yang berbeda-beda. Jadi ada yang pakai Pertalite, ada yang pakai Pertamax, ada yang pakai Pertamax Turbo, ada yang pakai Pertamax Green. Nah dari testimoni ya, dari member kami yang menggunakan berbeda-beda itu, yang paling dirasakan bagus itu Pertamax Green yang notabene itu kandungan etanolnya cukup tinggi ya. Ya jadi ya pengalaman di itunya ya, di jenis BBM Pertamax Green-nya itu ada catatan, cuman ya memang belum banyak tersedia di banyak tempat gitu ya. Iya. Mungkin kakinya sekolah juga ya. Tadi ada sekolah kaki kanan. Kalau dari Om Inov, nih tadi mungkin ada banyak pertanyaan dari teman-teman Innova Community. Mungkin boleh ada yang pertanyaan? Kalau tadi masalah ini apakah dengan penggunaan etanol ini kan kita tahu ada beberapa juga yang bilang density energi density
Oh, energy density ya. Energy density-nya kan lebih rendah Lebih kan. rendah. Apakah itu akan menurunkan performanya atau bakal boros? Karena kan terus terang teman-teman yang udah coba mungkin nggak terlalu merasakan bedanya ya. Yang udah nyoba di Pertamax Green terutama Innova Reboard sama Innova Zenic itu mungkin nggak terlalu merasakan ada bedanya gitu kan. Cuma kan akhirnya kan ada bilang kalau misalnya pakai etanol dengan energy density yang rendah performanya menurun gitu kan. Nah, apakah memang benar akan menurun dan jadi lebih boros tuh Pak? Ya. Kalau sebelumnya Innovanya diisinya sama RON 92 misalnya ya. Iya. Kemudian pakai yang pertama Green RON 95 pasti bilangnya lebih enak. Ya, karena beda RON. Tapi seandainya RON yang sama dibandingkan, misalkan lah kita pakai RON 95 kan sebelah ada itu. Semua ada punya RON 95 juga kan. Kemudian kita bandingkan dengan yang mengandung etanol 5%. Nah, mungkin baru itu bisa dibilang apple to apple lah. Satunya tanpa etanol, satunya dengan etanol. Tapi kalau kadar 5% mungkin secara energy density berubahnya sedikit ya. Karena kalau kita kalikan 5% dari 28 ditambah 95% kali 40 mungkin turunnya barangkali hanya sekitar 2%. Ya, Powernya ya. 2% itu mungkin belum terasa. Ya, bagi pengendara 2% itu belum terasa karena di dalam spesifikasi bahan bakar internasional pun itu batas penurunan power maksimum itu 2%. Di atas 2% kemudian akan dirasakan oleh pengendaranya. Nah, tapi kalau sudah E10 mungkin sudah agak banyak itu ya perbedaannya energi density-nya. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap akselerasi, berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Jadi kalau 10% kita kalikan 28 berarti kan 2,8. 90% kita kalikan 40 berarti kan sekitar 36. 36 ditambah 2,8 berarti kan 38,8 kan? Ya. Kalau 40 kita kurangi 38,8 berarti kan 1,2. 1,2 dibagi 40 kali 100 mungkin ya sekitar Waduh, 3% lah. matematikanya jelek Pak. Saya ngawang aja ya. Jadi 3-4% lah. Nah itu mungkin mulai terasa lah. Ya. Walaupun mungkin tidak terus merasa yang tadinya bisa nanjak dengan mudah terus jadi Berat gitu. ya. Enggak sih. Kalau mengenai cara kerja mesin pengaruh nggak Pak? Misalkan kan kalau Innova yang lama itu kan dia pakai auto cycle ya. Sedangkan kalau yang Toyota kan hybrid ternyata pakai Atkinson. Apakah itu ada pengaruh juga Pak? Karena kan kalau Atkinson kan kompresi statisnya itu 14 ya. 14/1. Sedangkan kalau yang auto yang lama itu kan 9 nggak sampai 10 lah. Iya, 9,8. 9,8 itu ada pengaruh nggak tuh Pak? Nah itu sebetulnya yang berpengaruh adalah RON-nya. Oke. Ya, kalau kebetulan yang Atkinson sudah mungkin sudah 12 gitu ya. Ya. Mungkin dengan RON yang tinggi seperti yang 95 itu lebih cocok dibandingkan dengan 92. Tapi kalau yang masih 9,8 ya pakai yang 90 itu masih oke gitu kan. Mungkin kalau pakai yang 92 malah justru kerasa tenaganya agak kurang kalau kebetulan timing ignition-nya nggak bisa menyesuaikan. Oke. Jadi kalau timing ignition-nya bisa menyesuaikan sih kita nggak akan merasakan banyak perbedaannya. Ada juga pertanyaan dari follower kita Pak mengenai pengguna mobil yang masih karburator. Nah, apakah itu nanti akan pengaruh juga ke sistem karburatornya dengan adanya etanol itu, Pak? Oke. Karburator itu kan sebetulnya mengubah dari bahan bakar yang tadinya fasanya cair menjadi kabut. Ya kan? Nah, kalau kita mengubah cair menjadi kabut, tentu ada efek dingin. Ya. Artinya uap air yang ada di udara lebih banyak terkondensasi. Sehingga yang masuk ke dalam ruang bakar itu cenderung kondisinya udaranya uap jenuh. Kalau uap jenuh, maka ketika pembakaran terjadi kan produknya harusnya CO2 sama H2O. H2O itu karena dia mau menguap tapi nggak bisa karena sudah jenuh, dia terpaksa tetap menjadi air. Ya. Karena tetap menjadi air berarti nggak menyerap kalori yang dihasilkan dari pembakaran. Akibatnya kita menyebutnya sebagai pembakaran tinggi yang menghasilkan panas lebih. Tapi ada produk H2O-nya. Jadi seperti kita lihat kalau pagi hari, mobil yang knalpotnya keluar air itu. Ini bukan karena kemarin dicuci dimasukin air, tapi karena pembakarannya menghasilkan H2O yang fasanya tetap bertahan sebagai cair. Nah, jadi secara tenaga sebetulnya lebih menguntungkan, tapi secara kandungan materialnya, ketahanan materialnya, karena air kan katalis untuk terjadinya proses korosi. Apalagi kalau mobilnya udah tua, celah antara ring piston dengan silindernya sudah longgar,
airnya bisa masuk ke dalam pelumas ya, sehingga lama-lama pelumasnya Pelumasnya akan jenuh. terimulsi atau menjadi putih gitu. Nah, itu berbahaya karena kalau sudah jadi emulsi kan kemampuan dia untuk melumasi atau melicinkan itu kurang, Turun nih. sehingga kausannya akan tinggi. Nah, itu mungkin yang berbahaya di situ. Oh, berarti itu bisa mengkontaminasi oli juga, Pak ya? Iya. Apakah itu perlu oli khusus, Pak? Bukan spek apa gitu yang memang kompatibel dengan etanol. Kalau di solar kan kita tahu untuk antisipasi sulfur tinggi kita harus cari oli yang TBN-nya tinggi ya untuk Ya, menetralisir. betul. Nah, kalau untuk yang etanol ini gimana, Pak? Enggak sih, kalau etanol nggak ada karena kebetulan juga nggak ada oli yang tahan terhadap Etanol. pencampuran air gitu ya. Nah, kalau etanolnya sendiri nggak, etanolnya pasti akan lebih cepat terbakar karena dia lebih gampang menguap memang ya. Oke. Cuman karena efek kondensasi dari uap air tadi saja, yang kalau kebetulan lubainya sudah besar, ada potensi untuk masuknya uap air ke dalam pelumas, yang akan menjadikan dia sebagai campuran emulsi, yang seperti susu warnanya putih. Iya. Gitu. Oh. Kalau misalnya kita nggak mau ada etanol gitu, Pak, memungkinkan nggak ada aditif atau teknologi yang bisa memisahkan etanol dengan bahan bakar gitu, Pak? Oke, jadi misalkan ya suatu saat nanti kita beli bensin RON 92. Iya. Kemudian ada etanolnya 10%. Ya. Lalu kita gunakan. Gimana cara menurunkan etanol? Nggak ada aditif yang bisa menurunkan etanol. Tapi yang paling gampang menurunkan etanol adalah air. Oh, iya. Jadi kalau di dalam bensinnya kecampur sama air, etanolnya akan berkurang. Iya. Cuma dari yang tadinya RON-nya 92 bisa turun itu. Oke, iya. oktannya Bisa jadi turun. mungkin menjadi Ya. 88 gitu kan. Jadi mungkin nggak sesuai lagi juga dengan kendaraan kita, akhirnya knocking. Ya. Oke. Nah, Pak Yus, kalau soal tadi mungkin udah nantinya sudah bahan bakarnya menggunakan etanol semua gitu ya. Sebelumnya ada perawatan khusus nggak sih di mobilnya gitu? Ya mungkin produsen kendaraan pasti akan mengubah pola yang harus dilakukan ketika melakukan perawatan rutin ya. Barangkali akan ada pengurasan tangki secara rutin karena potensi korosi di situ. Kemudian ada pengecekan dari sil-sil, gasket, selang dan sebagainya, apakah masih rawan atau sudah mulai rapuh. Kemudian yang lainnya adalah ya kalau oli pasti diganti secara rutin ya, sehingga kalaupun terjadi emulsi kan pasti itu akan terbuang di situ. Okay. Yang lainnya mungkin filter. Kalau terjadi emulsi kan berarti filternya akan tersumbat ya. Seperti tersumbatnya filter karena gel kan gitu. Nah, paling mengganti olinya yang tadinya diganti itu tiap 2 kali ganti oli. Mungkin tiap kali servis ketika ganti oli harus diganti juga filter olinya gitu. Untuk mengantisipasi supaya tidak blocking. Oke. Nah, kalau soal perawatan nih, mungkin teman-teman dari komunitas kan paling jago nih kalau soal perawatan. Mungkin juga banyak informasi dari teman-teman dari Minov dulu deh. Gimana? Kalau soal perawatan mobil gimana nih? Kalau perawatan sih rutin mungkin tadi seperti Pak Yus bilang masalah filter ya. Biasanya kalau kita itu terutama yang solar itu karena sejak B30 itu kita udah mulai terbiasa untuk ganti filter solar itu setiap ganti oli biasanya. 5.000 karena itu udah mulai kotor banget kalau yang dia pengguna biosolar ya. Jadi kalau Dex mungkin bisa sampai 50.000. Filter bahan bakar ya? Filter bahan bakar. Kalau Dex. Kalau filter oli? Kalau filter oli sih setiap ganti oli pasti ganti. Betul. Pasti ganti gitu kan. Nah terus juga mengenai kuras tangki. Kalau di kita itu biasanya setahun sekali kita bikin acara rutin. Namanya utang, kuras tangki. Oh gitu, emang rutin? Memang rutin. Biasanya kita kerjasama dengan bengkel resmi. Jadi kita lakukan bareng-bareng di bengkel resmi untuk kuras tangki biasanya turun, dibersihkan gitu kan setahun sekali. Tapi mungkin dengan kalau memang ada etanol ini mungkin bisa dipercepat kali ya, 6 bulan sekali gitu kan. Dan tangki sekarang kan kalau kuras harus dilepas ya. Betul. Rimnya kan? Ya, harus dikuras. Biasanya kan kalau di bengkel ini kan dikuras, masukin rantai, digoyang-goyang, buang gitu kan. Seperti itu sih Pak. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau masalah di solar kan sorry nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kalau di solar itu kan kalau misalkan ada airnya, itu kan suka ngegel tuh di bawahnya. Kan ada yang bilang tuh mikroorganisme ya, atau bakteri apa gitu kan. Nah, kalau dengan ada etanol ini, kalau misalkan nanti dia menarik air, apakah memungkinkan ada gel yang bisa jadi mikroorganisme itu Pak? Nah, jadi kalau di solar campuran air dengan bahan bakar itu kan menjadi emulsi. Yeah. Di emulsi itulah kemudian muncullah bakteri, jamur, mikrobiologi tadi itu. Dan itu akan membentuk gel. Nah kalau itu tersedot sampai ke arah mesin,
Maka yang pertama kan akan menghambat atau membuat filternya blocking, sehingga suplai bahan bakar kurang. Akibatnya nanti kendaraannya nggak bisa kencang, bisanya pelan. Nah itu karena emulsi tadi. Nah kalau di dalam etanol dan bensin emulsi nggak ada. Nggak akan terbentuk emulsi, sehingga nggak akan ada mikrobiologi. Kalau seperti itu nggak akan ada. Cuman air saja yang akan masuk ke dalam mesin. Oh iya, itu sempat viral kemarin Pak Yus. Jadi kita kemarin kan ada yang nguji bahan bakar ya kan. Ada yang round 90 lalu dimasukin air lalu tiba-tiba jadi setengah airnya gitu ya. Nah ini juga tadi kita sempat coba ya. Jadi ini ada yang round 90 sama yang 92. Kita masukin airnya 100 ml. Dari awalnya bahan bakarnya? Bahan bakarnya 500 mili. 500 mili ditambah ya, air 100 mili. Sekarang bahan bakarnya ke level 600 ya. Ya, di 600. Tapi airnya tetap 100 ya. Tetap 100. Berarti ini kalau yang hijau sama yang biru ini tidak bertambah juga level airnya ini. Artinya bahan bakar yang hijau sama yang biru ini tidak mengandung etanol. Oke. Tapi kalau yang sempat viral tuh, Pak Yus, itu sampai habis dikocok, terus airnya jadi setengah gitu. Terus settling itu. Memungkinkan nggak itu? Nah, pertama pertanyaannya adalah, itu bahan bakar apa yang dipakai? Oke. Kedua, bahan bakarnya itu benar murni masih seperti dari SPBU atau sudah dicampurin sesuatu? Kita nggak tahu juga kan. Iya. Namanya orang bikin konten kan. Betul. Apakah sudah ditambahin etanol cukup banyak dulu gitu? Karena kok naiknya sampai dengan 50% dari volumenya. Padahal sebetulnya kalau kita coba bahan bakar mengandung etanol lah. Misalnya kalau sekarang yang ada di pasaran kan pertama Green E5 itu ya. Kita asumsikanlah seperti ini. Kalau kita kocok 500 mili gitu ya. Kemudian kita tambahi air. Misalnya nggak sampai 100 lah, 50 mili gitu. Nah paling yang akan mengendap itu 50 tambah 50 lagi. Oke. Paling cuma menjadi 2 kali lipat dari volume airnya saja. Itu. Nah ini walaupun udah dikocok ya, sama aja. masih sama aja ya. Ya, tapi nanti akan bening lagi itu. Nanti campurannya seperti gel ini, seperti emulsi ini, nanti akan hilang lagi juga. Oke. Lama-lama hilang tuh. Iya, lama-lama hilang. Iya kan? Jadi air lagi. Karena itu gitu kalau di bahan bensin nggak akan terjadi emulsi, jadi nggak akan mungkin terbentuk gel seperti itu. Jadi nggak akan ada bakteri beda sama solar ya. Oke. Siap. Kita taruh lagi Om. Oke, silakan. Siap. Oke, mungkin kita sedikit simpulkan dulu kali ya. Jadi kalau dari nanti ketika sudah diterapkan bahan bakar dengan campuran etanol E10 gitu ya, dampaknya tentu terhadap lingkungan akan lebih baik karena tadi untuk gas buangnya ya, itu akan lebih baik, tidak menambah CO2 di udara gitu. Tapi memang untuk perawatannya mungkin harus lebih baik lagi ya, terutama untuk misalnya tadi karet-karet gitu ya, terus ada kuras tangkinya mungkin bisa lebih cepat juga, atau mungkin ngikut Minov nih bisa 16 kali apa tadi? Kutak, kuras tangki. Jadi bisa mungkin bareng-bareng teman-teman, atau mungkin ya nanti ketika sudah berjalan di 2027 mungkin ya, nanti mungkin APM-nya juga sudah menyesuaikan dengan buku panduannya itu, mereka harus servisnya tiap berapa lama gitu kan, pasti nanti udah ada panduan. Dan di beberapa mobil modern memang sekarang sebetulnya sudah bisa dengan sampai E10 ya. Ya, betul. Pak Yus, mungkin bahkan sampai ada yang E85. E85. Ya, jadi yang flex fuel ya. Dan ya mungkin kalau untuk mobil-mobil baru untuk sekarang oke, tapi kendalanya mungkin mobil-mobil yang di bawah tahun 2006 tadi ya. Gitu. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kan kita tahu kan. Terakhir kali ya? Ya, boleh. Oke. Saya lagi. Boleh. Kan kita tahu kalau ada negara lain kan udah menerapkannya juga Pak ya. Iya, banyak negara lain ya. Thailand udah, Brazil sama negara tropis juga udah gitu kan. Nah, maksudnya di negara-negara itu mungkin Pak Yus tahu nggak Pak, ada masalah apa sih yang timbul dari penerapan etanol ini Pak? Misalkan jadi diterapkan gitu kan. Ya kalau kebetulan mobil yang diisi dengan bahan bakar etanol sudah sesuai sih nggak ada masalah ya. Sebenarnya ada masalah misalkan ada mobil yang sebetulnya hanya bisa mengakomodir sampai E20, tapi lalu diisi E85, nah mungkin jadi masalah gitu. Jadi selama rekomendasi dari pabrikan kendaraannya itu diikuti, lihat di buku manual ini bisa sampai seberapa,
maka kemungkinan sih nggak Ada akan ada masalah. Oke. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi juga Iya, yang betul. sudah ditetapkan oleh pabrikan. Ya. Oke, ada lagi? Aman? Aman. Om Aman, Abi, aman. mau nanya lagi? Nggak ada Aman pertanyaan. ya? Ini mumpung ada Pak Yus di sini. Aman ya? Aman, Oke, aman. kalau gitu teman-teman, segitu dulu bincang-bincang kita kali ini. Mungkin menjawab juga buat teman-teman yang nanti ke depannya di Indonesia akan menerapkan bahan bakar dengan kandungan etanol sampai E10 ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.